Ini sebenarnya dari tetua-tetua adat di kampung saya, tetapi saya suka sama maknanya, Pak. Soalnya Oke. ini menurut saya bisa menyatukan kita sebagai masyarakat Lampung dan juga masyarakat Indonesia. Mantap. Pantunnya itu Lapung balak sangun boling sai, selalu bersatu padau. Mak dapok cerai berai, basingkan di lagak-lagak. Ada kata nyelimot dari bahasa Lampung Pubian dan Sungkai. Jadi Lampung Pubian dan Sungkai itu adalah bahasa Lampung yang berada di daerah Lampung Tengah dan Lampung Utara begitu ya Zadra ya. Nah, di sana nyelimot itu artinya mengambil barang itu khususnya barang sesuatu yang bukan milik sendiri atau menyembunyikan. Oke, halo sahabat bahasa. Jaikam Sadra Riansah, Duta Bahasa Provinsi Lampung, Wogi Buwong 13, ngehimbau jama masyarakat Lampung khususnya masyarakat Indonesia supaya RAM tetap terjaga dalam suatu ikatan, dalam suatu integritas, dan RAM ngejaga anti korupsi. Saya ini pakai kopiah Lampung, khas Lampung ya. Namanya kopiah tapis ya. Ya, kopiah tapis. Kopiah Kopiah tapis. tapis. Jadi ya supaya ini juga memperkenalkan ya kepada halayak ramai, inilah salah satu kopiah khas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat bahasa sekalian. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan datang ke kantor bahasa Provinsi Lampung. Dan sebagaimana biasa ketika kita singgah di kantor bahasa, kita akan berbincang-bincang dengan tema Indonesia berintegritas. Ya. Telah hadir bersama kita sahabat bahasa sekalian dua orang narasumber yang oke punya. Yang pertama Kak Hasnawati Nasution MPD. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli. Beliau adalah Widya Bahasa Ahli Muda pada Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dan di sebelahnya telah hadir adik kita, masih muda dan punya prestasi kebahasan yang sangat baik ya. Zadra Riansah. Zadra ini adalah Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2023. Jadi baru aja dikukuhkan ya Zadra ya, selamat ya. Dan Zadra adalah seorang mahasiswa pada pendidikan bahasa Lampung di Universitas Lampung ya, Unila. Baik, terima kasih Kak Ana dan Zadra ya sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi dengan sahabat-sahabat sekalian terkait dengan membangun budaya anti korupsi. Nah, kali ini perspektifnya dalam bahasa Lampung. Ini Kak Ana dulu nih pertama. Ya. Kak Ana, ada nggak sih di dalam bahasa Lampung ujaran-ujaran atau kalimat ya yang memiliki makna anti korupsi? Ya. Gimana Kak Ana? Baik, Om Sony, selamat siang dan sahabat bahasa semuanya. Tapi pun saya mendapatkan beberapa informasi tentang kosakata yang berhubungan dengan sebenarnya bukan anti korupsi, tetapi istilah yang menyatakan bahwa kita mengambil hak orang lain. Gitu. Ada kata nyelimot dari bahasa Lampung Pubian dan Sungkai. Jadi Lampung Pubian dan Sungkai itu adalah bahasa Lampung yang berada di daerah Lampung Tengah dan Lampung Utara begitu ya Zadra ya. Nah, di sana nyelimot itu artinya mengambil barang itu khususnya barang sesuatu yang bukan milik sendiri atau menyembunyikan. Istilahnya bukan milik sendiri berarti punya orang lain ya Pak ya, menyembunyikan punya orang lain, bukan punya kita sendiri. Nyelimot. Nah, nyelimot mungkin dasar katanya apa itu Zadra? Itu kan itu sudah menyembunyikan ya Pak, bukan bersembunyi. Nah, itu contoh kalimatnya itu buyun di tingkah laku, indak ngepik koluhot, ki sina lain jakmu, guai api nyelimot. Itu artinya kira-kira begini Pak.
Buyun di tingkah laku, jaga tingkah lakumu. Kemudian induk ngepik koluhot, induk itu ibu, ibu memberikan pesan dari ibu begitu. Kak Sina lain jakmu, jika itu bukan hakmu, guai api nyelimot, untuk apa kamu miliki. Jadi nyelimot itu memiliki sesuatu yang bukan milik sendiri, mengambil punya orang lain gitu milik Pak. orang lain gitu ya. Jadi Iya. menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Iya, bukan hak haknya. kita ya, bukan hak kita. Jadi kalau ada mungkin orang yang berkuasa atau tentunya itu orang yang memiliki kuasa ya Pak, yang memiliki kelebihan daripada masyarakat lainnya yang bisa menyembunyikan punya orang-orang yang berada di bawah strata mereka mungkin begitu Pak. Begitu ya. Baik Kana. Ada lagi nggak? Oh iya Pak, kalau saya sendiri sih Pak, untuk kosakata yang mengarah ke anti korupsi memang belum ada ya Pak kalau di Belum Lampung ada, ya untuk iya. bahasa daerah. Tetapi di Lampung ini kan punya yang namanya falsafah hidup PIL Pesenggiri. Nah PIL Pesenggiri Pak. Pesenggiri. Iya, itu kan ada kayak tuntunan-tuntunan hidup yang memang itu diatur di dalam PIL Pesenggiri. Nah, biasanya orang-orang yang memang mengamalkan dari nilai-nilai PIL Pesenggiri ini itu disebut sebagai BPIL, atau orang yang memiliki integritas tinggi, orang yang memang bagus di masyarakat, itu biasanya disebut dengan BPIL gitu Pak. BPIL. Iya, BPIL. Itu ajaran-ajarannya seperti apa itu? Oh iya Pak, untuk PIL Pesenggiri itu punya pilar-pilarnya Pak. Itu punya Pilar-pilar. empat. Ya Ada punya empat- ada empat pilarnya. Ya Oh, seperti Pancasila Pak kalau Iya. kita Indonesia kan. Kalau di Lampung ini itu PIL PIL Pesenggiri. Pesenggiri punya 4 pilar. Ya 4 pilar. Itu Apa yang aja pertama tuh? bejuluk baadak. Bejuluk. Baadak. Nah, Bejuluk baadak. Ya, bejuluk baadak itu kalau Nanti dalam ditulis teksnya. arti sempitnya itu Pak, misalnya seperti saya ini, saya punya panggilan khusus di keluarga. Tetapi kalau dalam arti luas, bejuluk baadak ini tuh punya nilai keberhasilan gitu Pak. Seperti saya ini punya adak sebagai duta bahasa gitu Pak. Oh, saya kan gitu. punya tanggung jawab khusus yang memang sudah diamanahkan. Ya, Nah, yang kedua itu ada nemu nyimah. Nemu Nemu hima. nyimah itu untuk nilai luas itu punya nilai penghormatan seperti kita menghormati tamu yang datang, seperti saya menghormati bapak dan lain sebagainya gitu Pak. Dan juga nengah nyepur itu punya Itu yang nilai ketiga ya? yang ketiga punya nilai persamaan berarti kita mau dengan siapapun kita itu sama seperti itu Pak. Setara gitu ya? Setara gitu Pak. Kesetaraan ya? Kesetaraan ya. Dan yang terakhir itu bejuluk baadak, nemu nyimah, nengah nyepur, dan sakai sambayan. Sakai Sakai sambayan. sambayan itu punya nilai kerjasama Oh. seperti itu Pak. Nah, misalnya ada seseorang yang memang sudah mengamalkan dari keempat nilai-nilai nilai ini, tersebut, itu biasanya disebut orang yang BPIL. BPIL. Ya. Nah, itu nilai-nilai integritasnya di mana tuh? Nilai-nilai anti korupsinya di empat itu tadi. Ya, biasanya kalau orang yang memang sudah mengamalkan dari keempat nilai ini Pak, seperti nilai keberhasilan, penghormatan, dan juga persamaan kerjasama, biasanya dia sudah mau mengambil hak orang lain itu dia sudah tidak mau Pak. Soalnya PIL Pesenggiri itu di arti lain juga ada yang mengatakan sebagai harga dirinya orang Lampung gitu Pak. Harga dirinya Harga orang dirinya Lampung. orang Lampung. Jadi di situ di empat Iya. pilar, 4 nilai Ya, tersebut. harga diri, ataupun ada yang juga mengatakan sebagai rasa malu gitu Pak. Rasa malu jika tidak mengamalkan nilai-nilai dari PIL Pesenggiri itu tadi Pak. Oke. Karena selain itu nyelimot tadi ya, ada lagi nggak yang kalimat, ujaran atau apa kata lah dalam bahasa Lampung yang memiliki kira-kira nilai anti korupsi? Tapi sebelum dijawab saya mau kenalan dulu sama sahabat bahasa. Saya ini pakai kopiah Lampung, khas Lampung ya. Namanya kopiah tapis ya. Ya, kopiah tapis. Kopiah Iya, tapis. tapis. Jadi ya supaya ini juga memperkenalkan ya kepada halayak ramai, inilah salah satu kopiah khas Lampung. Makasih. Ya, lanjut ke Ana. Baik, ada juga kata nyatut. Nyatut itu adalah nyatut. iya sama dengan Sama bahasa dengan Jawa bahasa ya Jawa Pak. ada Ya, nyatut. karena bahasa Lampung ini memang banyak menyerap istilah-istilah dari berbagai bahasa daerah. Salah satunya bahasa Bahasa Jawa ya. Oh karena iya. memang
hampir mungkin 30% atau lebih itu masyarakat Lampung ini bersuku Jawa. Oh. Lampung ini adalah salah satu daerah transmigrasi pertama Pada masa pada lalu masa ya. lalu ya. Jadi banyak perkampungan orang Jawa di Iya, iya, iya. Lampung. Jadi tidak heran kalau bahasa Lampung ini banyak Serapannya dari bahasa Jawa. Oke, sekarang nyatut. Nyatut itu maknanya apa tuh kalau di bahasa Lampung itu? Kalau di dalam bahasa Lampung, nyatut itu mengambil juga, Pak, mengambil hak orang lain, mengambil uang, mengambil barang berharga milik orang lain. Jadi misalnya ada kalimat Anissa Kak nyatut duit Rido. Artinya Anissa itu mengambil uang si Rido. Atau ada juga misalnya seorang anak disuruh ibunya pergi belanja. Nah, kemudian harga barang itu hanya misalnya 10.000. Iya. Orang tuanya memberi uang 20.000. Ternyata yang 5.000 diambil untuk jajan misalnya. Nah, waktu dia pulang, dia tidak menyampaikan ke ibunya kalau dia sudah mengambil yang 5.000. Nah, itu juga namanya nyatut, Pak. Nyatut juga Nyatut ya. itu kan, Pak. Jadi mengambil. Sepertinya istilah nyatut ini harus sering-sering dipopulerkan ya agar orang tuh malu gitu. Wah, ini tukang nyatut ini. Nyatut, iya. Tukang ambil sampah sepengetahuan si pemilik begitu. Iya, betul. Jadi disuruh belanja harganya 10.000, dikasih 20.000, yang dikembalikan hanya 5.000. 5.000. Yang 5.000-nya dicatut. Dicatut. Iya, kalau di Jawa itu ada catut itu juga alat sebenarnya, alat seperti tang, cuma dia seperti apa tuh? Ya catut lah untuk ngambil gitu ya. Mungkin ada serapan juga dari situ mungkin. Iya, jadi di dalam bahasa Lampung dia jadi kata kerja ya. Jadi kata kerja mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Oke, nyatut. Ada lagi Kak? Ada Melimot, lagi. Nyatut. Itu semukel katanya. Baca semukel atau semukel? Semukel. Iya, karena bahasa Lampung ini banyak yang di belakang, Pak. semukel. Jarang sekali bahasa Lampung itu yang berbunyi keras di belakang. Seringnya semukel. Jadi mungkin kalau orang yang tidak tahu bahasa Lampung bacanya semukel gitu ya. Iya. Nanti terdengar sama orang Lampung Seperti diketawain suku- itu ya. suku Batak ya. Iya, seperti saya misalnya kalau saya tidak tahu itu semukel, makanya saya tadi bertanya pada Dek Zadran apa itu bacanya semukel atau semukel gitu ya. Iya. Pas penuturnya orang Batak gitu. Nasution soalnya. Nasution. Pak. Iya. Iya. Baik, kalau semukel itu sama juga artinya mengambil barang, mengambil harta atau uang orang lain begitu. Semukel begitu. Mungkin Dek Zadran ada contohnya kalimatnya seperti apa itu? Semukel yang Kalau pakai untuk semukel sih mungkin itu di dialek A, Pak. Soalnya saya dialek O, belum pernah apa juga. itu bedanya apa dialek A sama O? Oh, dialek A itu biasanya dia lebih identik di pesisir-pesisir gitu, Pak. Di pinggir-pinggir pantai. Tapi ada juga yang di tengah-tengah. Kalau dialek O? Dialek O biasanya itu di tengah-tengah, Pak. Di Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang. Oh gitu. Iya. Iya, jadi Itu kalau akhirannya ya A sama O itu? bukan, Pak, Bukan, Pak. Jadi kalau dialek A itu di daerah pesisir kecenderungan akhir kosakatanya itu berakhiran dengan A, misalnya mata, lima begitu. Kemudian kalau orang dialek O itu banyak yang akhir kata kosakata itu O, misalnya hago. Yang di dialek A haga, di dialek O menjadi hago. Gitu. Jadi itu adalah penamaan dialek bahasa Lampung dari peneliti Belanda. Jadi peneliti sebelum merdeka Pak. Jadi dialek A dan dialek O mengklasifikasikan dua jenis dialek itu ya A sama O. Kemudian juga bedanya itu dari pertanyaan apa. Jadi apa kalau di dalam bahasa Lampung dialek A itu api. Oh api. Bukan api apa kabarmu. Api. Api kabarmu gitu. Dialek O nyo. Nyo kalau dialek O. Jadi mungkin itu juga apa itu nyo jadinya? Iya, Iya, di dialek nyo kabar gitu ya. Gitu. Apa kabar? Jadi mungkin itu juga yang menjadikan nama dialek itu A dan O, bisa jadi dari kata
api dan nyong, dan mungkin juga dengan banyak kata yang berakhiran a dan akhiran o. Jadi perbedaannya itu a dan o. Mata menjadi mato, hagam jadi hago gitu ya. Oh gitu, siap. Oke, ya. Baik, kalau tadi kan kita udah dapet 3 nih, nyelimot, terus nyatut, sama semukel. Oke. Nah, ada nggak sih kalau di dalam masyarakat Lampung ini semacam apa ya, adat ataupun hukum yang berlaku di masyarakat ketika orang melakukan perbuatan-perbuatan tadi ini, nyatut, kemudian nyelimot, semukel, itu secara adat itu diberi sanksi gitu? Ada sih, Ada Pak. nggak? Ada ya. Kayak seperti apa tuh, Zadra? Untuk sekarang sih Pak sudah jarang ya Pak dilakukan. Waktu itu kan ada kayak undang-undang adat itu ada diatur di dalam Kitab Kuntara ya Pak, Kitab Kuntara Rajaniti itu. Banyak. Itu Kitab Kuntara Rajaniti. Iya, itu Kitab apa itu? seperti aturan-aturan kalau kita melakukan sesuatu hal itu ada hukuman-hukumannya Pak di situ Pak. Oh, itu Ada berlaku hukuman. secara adat ya? Ya, itu berlaku secara adat. Tetapi kalau untuk secara luas biasanya hukuman-hukuman orang untuk yang melakukan hal-hal seperti itu Seperti tadi. biasanya itu sanksi sosial sih Pak. Oh, sanksi sosial Ya, sanksi berupa sosial seperti di masyarakat itu dikucilkan ataupun dia ada kayak undangan adat ataupun ada undangan yang melibatkan orang sekampung di situ, dia itu ditinggalkan Tidak gitu, Pak. diundang Ya, tidak gitu ya? diundang gitu Pak, lebih ke sanksi sosial. Oh, Tapi kalau mau buka lagi itu ada Kitab Kuntara Rajaniti dan juga ada Cepalowo Belas kalau nggak salah Pak. Cepalowo Belas. Cepalo Belas. Iya. Artinya apa itu Cipalo? Cepalo itu seperti pelanggaran-pelanggaran adat gitu Pak. Dan Itu berikut sanksinya. ya berikut sanksinya itu sudah diatur di situ. Kitab Rajaniti. Kitab Kuntara Rajaniti. Kitab Kuntara Rajaniti. Iya, itu Pak. berisi tentang Berisi tentang aturan-aturan adat, aturan untuk di kampung itu Pak. Misalnya di kampung itu harus ada apa, terus kalau ngelanggar itu apa sanksinya hukumannya itu. gitu. Sudah diatur di Kitab Kuntara Rajaniti itu. Saat ini ada nggak yang menerapkan itu di masyarakat di mana gitu, atau mungkin di Bandar Lampung atau di mana? Mungkin kalau untuk di desa-desa tua, tiuh-tiuh tuho itu Pak, mungkin masih ada yang menerapkan sih Pak. Oke, masih ada. Iya, untuk bukunya sendiri saya ada sih Pak bentuk PDF. Bentuk PDF itu sudah dialih bahasakan juga. Itu Ke bahasa Indonesia? Iya, ke bahasa Indonesia itu ada. Oh. Dan di situ juga memang ada aturan-aturannya Pak. Misalnya di kampung itu harus ada tempat pemandian lelaki, pemandian wanita dan pemandian lelaki itu. Terus itu cara menerima tamunya bagaimana gitu Pak. Udah ada semua Pak di Kitab Kuntara. Ada di situ kalau ya? kita melanggar, hukumannya juga ada di situ. Termasuk perilaku tidak berintegritas Ya, juga diatur juga sudah di situ diatur di ya. situ, Pak. Pelanggarannya, terus kemudian sanksinya apa Iya, gitu Pak. ya. Oh. Jadi masih ada juga ya mungkin ya di desa-desa tua yang menerapkan itu ya. Mungkin masih ada sih Pak. Oke. Iya. Jadi Gimana Bu? kalau menurut saya itu Kuntara Rajaniti itu semacam hukum adat begitu Iya, ya, hukum adat. Hukum Dia adat. hukum adat yang telah disusun oleh para tetua adat yang pendahulu ulun Lampung, Iya, orang orang Lampung. Di dalam kitab itu juga ada misalnya kalau kita melakukan kesalahan apa ada denda. Nah, dendanya itu dulu kalau orang Lampung biasanya itu kerbau ya. Iya. Kerbau. Nah, tapi zaman sekarang kerbau kerbau kan sangat mahal sekarang ya. Iya. Nah, tapi di situ seharga sekian ekor kerbau gitu, tapi tidak disebutkan lagi ya jumlah uangnya, tapi hukumannya begitu. Sekian Berapa ekor kerbau gitu. Oke. Tidak disebutkan lagi uangnya. Jadi banyak denda-denda kalau masyarakat melakukan kesalahan misalnya seperti tadi disebutkan oleh Adek Zadra, kesalahan itu berupa denda. Jadi di dalam kitab itu ada disebutkan kewajiban yang harus dilakukan kalau kita membuat kesalahan. Betul, termasuk Sanksi-sanksi gitu. termasuk umpamanya dia nyatut gitu ya. Ya nyatut, memaling itu. Semukel gitu Iya, ya. semukel. Nah, dia ada sanksinya. Nyelimot ada, Pak. Oke. Nah, sekarang nih Zadra nih, menurut Zadra sebagai generasi muda nih,
semangat anti korupsi itu untuk masyarakat Lampung sendiri ya, yang punya adat istiadat, kemudian bahasa yang khas, bagaimana sosialisasi atau internalisasi atau pendidikan anti korupsinya di generasi muda Lampung sekarang ini Sekarang ini, Pak. yang Zadra rasakan terkait dengan nilai-nilai anti korupsi ya, integritas. Kalau di tiuh-tiuh biasanya di desa-desa itu biasanya kalau untuk pendidikan terhadap tadi nyelimot, nyatut itu biasanya memang sudah dari kecil sih, Pak. Misalnya kalau Sudah kita diajarkan, ya? sudah diajarkan. Misalnya kita mau keluar main gitu, Pak. Biasanya orang tua itu sudah ngepik tanggoh itu menitipkan pesan, Pak. Oh, ngepik tanggoh. Ya, menitipkan tanggoh. pesan. Tanggoh. Itu biasanya dikatakan mau main kemana aja boleh gitu, Pak. Kamu mau main kemana saja boleh, tapi jangan nyatut punya orang, jangan nyelimut punya orang gitu, Pak. Oh, gitu. Itu memang sudah dari kecil. Sudah dipesankan Iya, ya? sudah dipesankan biasanya, Pak. Saya dari kecil misalnya mau keluar main, memang ibu saya atau ayah saya memang sudah berpesan seperti itu, Pak. Di masyarakat ya berarti. Iya, di masyarakat itu mulai memang dari rumah iya, gitu Pak. ya. Dan nyatut gitu, jangan ngambil gitu, Pak. Dan Yang nyatut bukan haknya ya ya. gitu. Kalau di pendidikan formal, umpamanya di sekolah dasar, sampai SMA atau kuliah gitu, ada nggak ya? Katakan pelajaran anti korupsi melalui media bahasa gitu. Untuk pelajaran Kita ada nggak sih pelajaran bahasa daerah Lampung di sekolah? ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Biasanya kalau untuk pelajaran bahasa daerah Lampung di sekolah itu biasanya mempelajari PIL Pesenggiri itu, Pak. PIL Pesenggiri. Iya, lebih mendalami PIL Pesenggiri, pelanggaran-pelanggaran apa saja itu biasanya diatur di PIL Pesenggiri itu, Pak. Oh, berarti sebenarnya sudah nilai-nilai 4 pilar tadi itu Iya, sudah Pak. diajarkan Iya, juga di sudah sekolah ya. diajarkan, Pak. Sudah diajarkan di sekolah. Kalau nggak mengamalkan biasanya mak bepiil kata mereka. Orang ini mak bepiil katanya biasanya Mak kayak gitu. bepiil itu? Mak bepiil tidak berpiil? Iya, tidak berpiil gitu. Oke, baik. Nah, sekarang ke Ana nih. Kalau tadi kan menurut Zadra itu sudah diajarkan ya, bahkan dari rumah sebelum anak itu main keluar rumah sudah dipesan. Jangan suka nyatut, jangan suka nyelimot gitu ya. Nah, kalau dari pendidikan oke lah. Tapi kalau implementasi di masyarakat sendiri itu gimana tuh Kak Ana? Di masyarakat ya, di masyarakat Lampung lah gitu secara umum. Nilai-nilai anti korupsi itu terinternalisasi nggak gitu? Menurut saya terinternalisasi, Pak, karena tadi PIL itu kan sudah menyatu dalam jiwa raganya. Misalnya tadi Bejuluk Bu Ade, mereka sudah mendapatkan gelar itu tidak hanya sembarang gelar, Pak. Jadi di dalam gelar itu juga ada tanggung jawab. Sebentar, Iya. masyarakat Lampung juga ada gelar ya? Iya, ada. Jadi Bejuluk Bu Ade itu ada gelar. Seperti katakan orang Padang nih, dia juga setiap orang itu punya gelar gitu ketika sudah dewasa gitu ya. Bahkan Itu kira-kira kalau gelarnya seperti itu. orang Lampung itu, Pak, dari semenjak dia lahir itu udah dikasih juluk. Dia dari lahir sampai dia remaja itu juluk. Juluk itu panggilan untuk anak remaja ataupun anak yang baru lahir sampai dia masa lajang, remaja Pak. ya. Ya. Contohnya Setelah apa dia juluk menikah itu namanya adek gitu, Pak. Makanya bejuluk Pak Adek. Iya. Juluk itu seperti saya ini kalau di keluarga itu dipanggil Bandarajo. Bandarajo. Ya, Bandarajo. Nanti kalau saya sudah menikah, sudah tidak dipanggil Bandarajo lagi, tetapi saya sudah punya adok lain gitu, Pak. Oh. Makanya bejuluk Mbak Adek gitu. Berarti kalau masyarakat Lampung malah lebih kuat ya Iya. tentang gelar itu ya. Bahkan untuk ada upacara-upacara untuk mengambil gelar itu. Oh. Mungkin ada namanya begawi. begawi Sekar Padun. Kalau yang saya pahami kalau di masyarakat Minang itu kan ketek banamo Gadang Bagala. bagala. Jadi dia diberi gelarnya itu ketika sudah dewasa. Kalau Lampung Dari kecil. dari kecil saja sudah iya, dikasih gelar dari ya. kecil sudah. Wih, hebat. Iya, jadi itu yang membuat masyarakat Lampung sebenarnya dia ini ya. memiliki amanah di dalam nama yang dia Dari sandang gelarnya gitu. itu Iya, ya. gitu, Pak. Jadi kalau orang Minang itu
kecilnya dia dipanggil namanya, nama yang diberikan oleh orang tuanya. Setelah dia besar, dia diberi gelar dalam adat. Nah, itulah baru dia bergelar. Jadi ketek banamo, kecil bernama, gadang bagala, sudah besar baru bergelar. Tapi orang Lampung berbeda. Jadi dia begitu lahir, misalnya dia dari anak yang tertua dalam sebuah keluarga. Jadi orang tuanya memiliki anak yang tertua, kemudian punya cucu dari anak yang tertua, itu juluknya beda, berbeda, tanggung jawabnya beda. Dia akan mengayomi adik-adiknya, begitu ya, adik-adik sepupu yang adik-adik dari adik-adik bapaknya atau adik-adik ibunya. Nah, kemudian dia diberi namanya juluk. Walaupun di akte kelahirannya ada nama, tapi dia akan mendapatkan gelar yang disebut dengan juluk. Juluk. Di akte dimasukkan nggak itu? Tidak ya? Tidak, itu hanya nama di keluarganya. Jadi orang Lampung ini jangan heran Pak, banyak sekali namanya. Oh, gitu. Iya. Nah, itu namanya juluk. Jadi dia sebelum dia menikah di keluarganya, dia akan disebut dengan nama gelar itu tadi. Nah, nanti dia setelah menikah Pak, setelah menikah dia akan begawi, dipestakan, dan dia akan dapat gelar baru, dan gelar itu akan dipanggil setelah dia menikah itu. Jadi gelar dia waktu muda tidak dipakai lagi, tidak digunakan lagi. Nah, biasanya gelar-gelar itu memiliki makna yang setelah mereka menikah itu. Untuk perempuan misalnya, dia istri dari kakak yang pertama, kakak laki-laki pertama. Saya punya teman ada gelarnya sembahan, ada gelarnya pengatur, begitu ya. Jadi sembahan itu dia tuh mungkin istri dari anak yang tertua, jadi dia dihormati, disembah gitu. Saya bukan Tuhan ya, tapi itu istilahnya. Begitulah titah dia untuk dipatuhi oleh adik-adik iparnya. Kemudian mungkin anak istri dari anak laki-laki yang nomor 2 misalnya pengatur misalnya. Kalau pengatur itu dia mengatur. Jadi misalnya kalau lebaran atau pesta dia yang mengatur, nanti ini tempat ini di sini, atau misalnya kebutuhan ini dia yang memberi atur. Jadi di dalam nama mereka itu ada tanggung jawab. Betul, ada amanah itu. Ada amanah. Nah, disitulah mungkin letaknya integritas tadi, Pak. Betul. Menarik sekali nih sahabat sekalian. Dari kecil saja sudah dikasih gelar. Yang di dalamnya itu mengandung amanah. Ya. Jadi setiap orang Lampung ya itu sebenarnya punya amanah yang besar ya, dengan melalui nama-nama itu ya. Jadi sebenarnya memang sudah terbangun ya budaya berintegritas itu sejak si anak itu dari lahir ya, sejak lahir ya. Dari apalagi keluarganya sudah terbentuk begitu. Betul. Oh iya, karena ini ibundanya Padang ya, Minang, ayahnya Sumatera Utara, Nasution. Jadi paham juga adat Minang ya. Oke, jadi udah terbangun ya. Penerapannya pun seharusnya terbangun ya di masyarakat Lampung itu ya. Iya, itu dari nama yang pertama bejuluk beadek. Kemudian yang kedua tadi Nemui nyimah itu menghormati tamu. Jadi orang Lampung itu begitu mereka sangat menghormati tamu, sehingga mereka dalam bahasa Pak bisa kita lihat. Misalnya ada orang Lampung berdua, mereka ngobrol. Awalnya mereka menggunakan bahasa Lampung, bahasa daerah mereka. Kemudian datang temannya dari daerah lain yang tidak memahami bahasa Lampung. Mereka otomatis berganti Pak ke bahasa Indonesia agar obrolan itu bisa nyambung dengan temannya yang baru datang tadi begitu. Betul. Saking menghormati tamu begitu. Tapi itu secara adat sudah terbentuk seperti itu sehingga jadi kalau dia tidak merubah jadi bahasa Indonesia, semacam melakukan kesalahan gitu ya. Iya, semacam mereka itu tidak mengajak tamu itu untuk berbincang bersama begitu. Namun bagus hal ini untuk pelestarian bahasa daerah mungkin agak kurang ini ya Pak, karena tidak memaksa orang pendatang memahami bahasa kita, bahasa Lampung gitu. Jadi dari sisi pelestarian bahasa daerah dari sisi pelestarian bahasa daerah, tapi itu yang nanti tidak bisa hanya belajar nanti kan tapi di kesempatan lain. Iya, tapi mungkin itu bukan hanya bahasa mungkin Pak, untuk menghormati tamu itu kan bisa melayani mereka saat bertamu, mengajak mereka makan bersama, mengeluarkan apa yang terbaik dari
dari rumah kita begitu dipersembahkan untuk tamu. Nah itu yang nemui nyimah itu gitu. Untuk menghormati tamunya. Ya nemui itu kan bertamu. Bertamu. Nyimah itu memberikan atau melayani tamu itu Pak. Iya. Arti dari simah itu Pak. Oke. Menarik nih, sebenarnya banyak nilai-nilai budaya bahasa di Lampung itu yang ini ya, yang betul-betul nilai-nilai yang luhur ya. Iya Pak. Cuma memang ini yang perlu kita angkat ke permukaan sepertinya ya. Mudah-mudahan lewat siniar ini ya sedikit banyak membantu ya mensosialisasikan adat bahasa Lampung. Nah kalau dalam pandangan Zadra itu bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi di kalangan teman-teman lah mahasiswa gitu atau generasi muda sekarang? Oh iya Pak. Sudah bagus apa masih kurang apa perlu ditingkatkan gimana yang sekarang ini? Mungkin untuk masih standar sih Pak kalau Masih menurut ya masih standar. Ya masih Standarnya standar. gimana tuh? Masih standar, terlalu baik juga belum. Dibilang juga runtuh Jelek juga enggak gitu enggak Pak. ya. Ya. Mungkin itu bisa juga menerapkan seperti yang falsafah hidup tadi itu kan bisa diterapkan. Banyak juga masyarakat Lampung yang mengartikan kalau piil pesenggiri itu sebagai rasa malu Pak. Sebagai rasa malu jika kita tidak menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam situ Pak. Itu gitu. ya rasa malu Pak. Iya. Mungkin perlu ditingkatkan rasa malu kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, supaya kita bisa berintegritas dan anti korupsi itu. Oke. Nah ini mumpung ketemu dengan sahabat-sahabat bahasa nih di seluruh Indonesia mungkin yang berkesempatan nyimak ini. Ini kan Zadra Duta Bahasa ya dari Provinsi Lampung tahun 2023. Boleh dong cerita bagaimana proses perjalanan Zadra dari awal sampai akhir sehingga dinobatkan sebagai Duta Bahasa, tentu bahasa Indonesia ya? Iya Pak. Iya, dari Provinsi Lampung. Supaya barangkali ada teman-teman nih, adik-adik kita yang SMA atau mahasiswa bisa tertarik juga. Boleh dong ceritain dari awal sampai sekarang dinobatkan punya selempang. Selempang bahasa Indonesianya apa? Samir Pak. Samir. Iya. Oh iya Samir. Baik, mungkin untuk cerita dari awal kenapa mau memilih Duta Bahasa untuk diikutkan itu sebenarnya waktu itu dibilang iseng juga nggak iseng banget sih Pak. Soalnya ngelihat teman waktu itu kan mengunggah Twibbon di Instagram, yang ngelihat teman, gitu. oh ada teman yang ikut gitu kan Pak, yaudahlah ikut juga supaya ada teman kan ikut, akhirnya ikut, terus itu dari waktu itu 810 pendaftar. 810. Ya 810 pendaftar itu seleksi berkas dan dinyatakan lolos tahap 2. Syarat utamanya apa tuh, dari usia atau dari pendidikan? Ya dari usia usia itu 17 sampai 25. 17-25. Pendidikan bisa umum sih Pak. Oh bisa umum. Iya, bisa umum dari SMA. Dari SMA itu sudah bisa mendaftar di Duta Bahasa. Dan dinyatakan lolos tahap kedua itu 256 kalau nggak salah. Dari 817 ya. tadi. Terus itu masuk di tahap 100 besar. 100 tahap besar. 3 di situ di tahap 3 itu yang lumayan lama sih Pak. Lumayan lama itu. Diapain aja sama panitia tuh? Ada bermacam-macam tes, itu ada tes puara. Puara? Ya puara, Puara pembawa itu apa sih? acara. Pembawa acara. Pewara MC Iya, ya. MC. Master of Ceremony. Master of Ceremony. Puara, terus itu tes multimedia. Tes multimedia, tes krida. Krida apa itu? Krida program apa yang mau kita berikan gitu Pak di kantor bahasa. Yes. Terus itu ada krida individu, ada krida kelompok. Oke. Dan dinyatakan sebagai 13 pasang finalis Duta Bahasa. Masuk ya 13. Masuk 13 pasang. 13 pasang berarti 26 ya. Karena Iya, sahabat 26. sekalian, Duta Bahasa itu ada putra dan putri. Jadi juara 1 2 orang, juara 2 2 orang, juara 3 Iya, 2 orang, masing-masing sepasang. Nah, setelah masuk 13 pasang itu Setelah ada masuk apa lagi seleksinya?
Untuk seleksi di 13 pasang itu kita lebih banyaknya untuk mempersiapkan di hari puncaknya, Pak. Tetapi ada juga waktu itu tes wawancara lagi, dan juga tes menulis konten. Menulis konten. Iya, menulis konten. Kalau persiapan hari puncak tuh berupa apa? Mempersiapkan pidato komitmen dan juga latihan menari, Pak. Oh, menari, ada Iya, menarinya menari, juga ada ya? menarinya juga, Pak. Oh, gitu ya, iya. Ada menyanyinya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, jadi setelah 13 itu terpilih 3 ya. 3 pasang ya. Dari 13 pasang kemudian dipilih menjadi 3 pasang yang Iya, Pak. jadi juara itu. 5 pasang, Pak. Oh, 5 pasang. 7 pasang sama pemenang kategorinya, Pak. 7 Oh, pasang. gitu. Yang 6 itu ada harapan 1 2 3 gitu ya. Iya, Pak. Ada harapan pemenang 1 sampai pemenang 5, pemenang favorit dan pemenang multimedia. Oh, siap. Masing-masing sepasang. Iya, Pak, masing-masing Oke. sepasang. Nah, dapat hadiah apa kalau jadi duta bahasa itu? Ya, Pak. Dapat hadiahnya apa? Untuk hadiah pemenang, Pemenang Zadra pemenang keberapa? pemenang 4. Pemenang 4. Hadiahnya berupa Uang tunai dan Uang juga tunai. ada Binaan. uang binaan, pembinaan. Uang pembinaan. dan juga ada hadiah-hadiah dari sponsor-sponsor seperti itu. Wah, luar biasa. Seneng nggak nih? Alhamdulillah senang sih, Pak. Terus program berikutnya apa setelah jadi duta bahasa? Ya, Pak. Program pembinaan berikutnya apa setelah jadi duta bahasa itu? Ya, kita Pasca pemilihan. pasca pemilihan, misalnya ada acara-acara kantor kita dilibatkan gitu, Pak. Ada acara kantor dan juga duta bahasa juga sedang dalam proses menggarap 30 konten itu dari kantor bahasa, itu masih digarap. Iya. Mungkin besok atau lusa itu sudah mulai tag videonya, Pak. Udah mulai pengambilan video untuk pembuatan konten, Pak. Rencana yang masuk ke tingkat nasional itu juara berapa aja Kak Ana? Kan setelah dari provinsi lomba di tingkat nasional ya. Itu juara berapa yang dikirim? Yang dikirim ke pusat itu biasanya juara pertama. Juara pertama. Iya. Jadi laki-laki pria 1, Wanitanya satu yang juara pertama. Nah, tapi mereka ini sebelum berkompetisi lagi di tingkat pusat itu akan ada latihan-latihan lagi untuk membekali mereka berlomba di tingkat pusat. Misalnya menampilkan adat Lampung, khas Lampung apa, misalnya menari, budaya tradisi Lampung gitu, tradisi menari Lampung menari, gitu. ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan juga mereka harus menampilkan, misalnya ada kegiatan literasi apa untuk masyarakat. Duta bahasa bikin sudah konten juga ya. Iya, buat konten juga. Kemudian misalnya mereka melaksanakan kegiatan literasi di daerah itu juga menjadi salah satu kewajiban bagi juara pertama duta bahasa. Kemudian duta bahasa juga mulai dari tahun kemarin itu dari pusat, dari Badan Bahasa sudah menganggarkan untuk melibatkan mereka dalam setiap kegiatan kantor. Misalnya mereka menjadi MC atau menjadi maskot dari kantor bahasa Provinsi Lampung, sehingga mereka dikenal oleh masyarakat saat ada kegiatan dengan kantor bahasa Lampung. Misalnya kemarin ada penandatangan kerjasama dengan Pemda, dengan DPR begitu. Teman-teman dari yang ini ya kita berdayakan ya. Kita berdayakan. Mereka kan masih muda, Pak. Jadi untuk menyambut tamu, kemudian memberikan pengantar mungkin sebagai pewara tadi pewara. Nah, mereka kita libatkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan ke daerah literasi itu khususnya literasi itu memang sangat banyak mengajak adik-adik dari duta bahasa, karena kan literasi itu biasanya kami datang ke daerah-daerah terpencil, kemudian mengajak anak-anak bergembira bersama, membaca buku begitu. Mantap. Mereka yang masih muda ini kan energik, Pak. Betul, dan jadi punya pengalaman Zadra ya. Jalan-jalan ke seluruh Lampung lah ya. Jadi mereka memang menjadi maskot dari kantor bahasa, menjadi wajah juga dari kantor bahasa Provinsi Lampung. Betul. Gitu. Membawa nama baik
kantor bahasa Lampung ya. Iya, membawa nama baik. Jadi dan mereka ini juga kami berikan penyuluhan bahasa Indonesia agar bahasa yang mereka gunakan di masyarakat itu adalah bahasa yang baik dan benar. Kemudian mereka juga membuat artikel begitu dengan bahasa yang baik. Jadi tidak dengan bahasa lisan aja, tapi dengan bahasa yang formal gitu. Oh, baik. Oke, baik, kita udah ngobrol cukup lengkap juga nih. Tapi saya mau denger dong semacam closing statement ya yang terkait temanya itu budaya berintegritas atau budaya anti korupsi. Jadi Zadra sampaikan dalam bahasa Indonesia, terus nanti yang berikutnya bahasa Lampung atau bahasa Lampung dulu, terus kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, semacam himbauan buat ya generasi muda, ya buat masyarakat Lampung khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dalam bahasa Lampung, kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Closing statement. Boleh pakai pantun nggak? Oh, silakan. bagus sekali. Itu kayaknya menjadi semacam satu menu wajib ya. Iya Pak. Kalau ada pertemuan begini tuh harus ada pantun. Iya, ini sebenarnya dari tetua-tetua adat di kampung saya, tetapi saya suka sama maknanya Pak. Soalnya ini menurut saya bisa menyatukan kita sebagai masyarakat Lampung dan juga masyarakat Indonesia. Mantap. Pantunnya itu Lapung balak sangun buling sai, selalu bersatu padau, mak dapok cerai berai, basingkan di lagak lagau. Ya, gitu Pak. Artinya itu Lampung besar memang diikat satu dalam suatu ikatan. Tidak bisa bercerai-berai, tidak bisa cerai dan tidak bisa gubar, harus selalu bersatu dan berpadu seperti itu. Mantep. Oke, sekarang closing statementnya, ngomong speech, bicara ya, bahasa Lampung dan bahasa Indonesia. Oke, halo sahabat bahasa, Jaikam Sadra Riansah, Duta Bahasa Provinsi Lampung Wegi Buwong 13. Ngehimbau jama masyarakat Lampung khususnya masyarakat Indonesia supaya RAM tetap terjaga dalam suatu ikatan, dalam suatu integritas dan RAM ngejaga anti korupsi. Mantap. Artinya terjemahannya untuk bahasa Indonesia, saya Sadra Riansah, Duta Bahasa Provinsi Lampung 2023 menghimbau kepada masyarakat Lampung dan juga masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga, menjalin dalam satu ikatan dan tetap berintegritas dan anti korupsi. Keren. Oke, sahabat sekalian. Jadi ternyata berdasarkan pengalaman saya ya berkunjung ke berbagai daerah dan melakukan rekaman siaran seperti ini ya, siniar seperti ini, hampir ya bahkan bisa dibilang seluruh budaya yang ada di Indonesia, baik dalam kalimat maupun budaya perilaku kehidupan sehari-hari, itu masing-masing memiliki budaya atau ujaran-ujaran yang mengandung nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi, termasuk di Lampung ini yang luar biasa, dan saya juga baru tahu kali ini ya, luar biasa. Dan inilah modal dasar bagi kita untuk membangun Indonesia berintegritas. Yakin satu saat Indonesia akan bebas dari korupsi. Terima kasih Kak Ana, terima kasih Zadra atas ilmunya yang keren nih kita bagikan buat sahabat-sahabat kita. Semoga bermanfaat dan sukses terus. Terima kasih banyak. Kak Ana, terima kasih banyak ya. Sukses terus. Demikian siniar kita kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.